Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nita Susniatin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang matematika lanjut. Di sini Bu Nita akan menjelaskan dari PPT Erlangga yang diambil dari buku Nur Mandiri. Di sini materinya adalah yang pertama yaitu polinomial. Semoga video ini bermanfaat. Kita belajar bareng ya tentang 1.1 yaitu fungsi polinomial. Suatu polinomial atau suku banyak berderajat n dalam variabel x adalah fungsi dari x yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Jadi bentuk polinomial, bentuk bakunya yaitu px sama dengan an x pangkat n. Ini maksudnya adalah saya pakai pointer coba ya. Nah, maksudnya adalah di sini an ini adalah koefisien dari variabel x. Jadi di sini an, nanti ada an min 1. Kita lihat x-nya pangkat n. Jadi pangkatnya ini kita pakai yang pertama adalah n, nanti selanjutnya n min 1, kemudian n min 2 dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Bentuknya adalah px sama dengan an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat min 1 tambah an min 2 x pangkat min 2 tambah seterusnya sampai a2 x pangkat 2 tambah a1x. Kenapa x-nya tidak pangkat 1? Biasanya memang pangkat 1 tapi tidak perlu ditulis kalau pangkatnya adalah 1. Ditambah a0. A0 x-nya juga pangkat 0, tapi kenapa tidak ditulis? Masih ingat? Nah, bilangan yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Jadi kalau dikalikan dengan A0, maka hasilnya adalah A0 itu sendiri, sama dengan 0. Syaratnya apa? Syaratnya adalah AN tidak sama dengan 0. Di mana N itu bilangan cacah. AN min 1, AN min 2, sampai A1. Koefisien, kemudian A0-nya itu adalah konstanta. Nah, nilai fungsi polinomial. Jika suatu polinom dilambangkan dengan px, maka nilai polinomial untuk x sama dengan 2 adalah P2. Maksudnya apa? Ini awalnya ini adalah px ya. Kemudian x-nya sama dengan 2. Ya sudah, kita ganti aja x-nya dengan 2. Dari px menjadi P2. Contohnya, kita perhatikan. Jika px sama dengan x kuadrat min 2x plus 1, maka nilai dari P2-nya berapa? X-nya, di sini ada X-nya, ada X variabel, di sini ada X kuadrat, kemudian di sini pangkat 1. Nah, ini kita ganti X-nya dengan 2. Jadi tinggal kita ganti aja. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya 4. Ini ya, 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4 lagi, habis 0 ya, tambah 1 sama dengan 1. Apakah sama caranya dengan P3 dan P-4 sama? P3 coba kita perhatikan. X pangkat 2 berarti 3 pangkat 2, dikurangi 2X berarti 2 kali 3 ditambah 1, hasilnya 4. P pangkat negatif 4, negatif 4 pangkat 2 dikurangi negatif 4, dikurangi negatif 2 kali negatif 4 ditambah 1 sama dengan 25. Coba kita hitung, negatif 4 pangkat 2 itu berarti
16 dikurangi negatif 2 kali negatif 4 juga. Ini min kali min plus ya, berarti 16 tambah 8 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 25. Polinomial identik. Polinomial dikatakan identik itu atau sama itu jika mempunyai derajat yang sama dan koefisien suku yang sejenis juga sama. Jadi syaratnya itu. Coba saya berikan tanda. Jadi mempunyai derajat yang sama, kemudian koefisien sukunya, bilangannya ada di depan variabelnya itu harus sama. Misalnya kita beri contoh, di sini ada X pangkat 4 plus A, X pangkat 3 min 4, X pangkat 2 min 10X plus 3. Itu apakah sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 3 kali X pangkat 2 plus BX plus 1. Nah, di sini jika nanti penjelasannya belum sesuai, bisa kalian skip dulu videonya, di-pause dulu, kemudian dipahami. Kalau dirasa ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Jadi kita belajar bareng. Yuk kita uraikan. Kalau ini kan penjelasannya kan langsung, pasti ada yang kebingungan. Begitu. Jadi coba ini kita uraikan, yang ini kita uraikan bareng-bareng. Yuk kita kalikan. X pangkat 2 kali X pangkat 2 jadinya adalah X pangkat 4. Saya tulis di sini X pangkat 4. Oke. Bentar ya. Ya, X pangkat 4. Kemudian saya tulis di sini X pangkat 4. Nah, kalau sudah diperoleh ini, maka yang akan kita kalikan adalah kita konsentrasi di X kuadrat dulu. Berarti X kuadrat kali BX menjadi tandanya plus, menjadi B X pangkat berapa? B X pangkat 3. Maaf ya, ini tulisannya X-nya harusnya bisa lebih rapi lagi. Kemudian setelah itu X pangkat 2 kali 1 menjadi hasilnya adalah X kuadrat. Nah, ini adalah yang baru perkalian dengan X kuadrat. Kemudian yang selanjutnya dengan 2X. 2X kalikan X kuadrat menjadi 2X pangkat 3. Sama dengan 2X pangkat 3. Pelan-pelan ya, sambil dipahami, diingat-ingat kembali. 2X pangkat 3, ini pangkat 3. Kemudian 2X kali BX menjadi 2BX pangkat 2. Saya tulis di sini, tambah 2BX pangkat 2. Oke. Kemudian kita lihat lagi, setelah itu adalah 2X kali berapa? 2X kali 1, hasilnya adalah 2X plus 2X. Nah, sekarang yang terakhir adalah konstantanya dari 3, kita kalikan dengan suku-suku yang ada di belakangnya. Jadi 3 kali X kuadrat, berarti saya tulis di sini tambah 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat, kemudian kuadratnya nulisnya, nah ini kuadrat ya. Kemudian 3 kali BX, berarti 3BX. Saya nulisnya di sini 3BX. Setelah itu apa lagi? Yang terakhir adalah 3 kali 1 berarti sama dengan 3. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita gabungkan jadi satu atau kita pilih-pilih yang derajatnya yang sama. Misalnya X pangkat 4 di sini hanya 1, berarti saya tulis di sini ya, ini X pangkat 4. Kemudian kita cek X pangkat 3. X pangkat 3-nya ada 2, kemudian ada juga, nah ini
ini 3 juga ya. Ini tadi kan ini 3. Jadi B plus 2. Nih saya beri tanda di sini, saya beri tanda. Nah, ini tadi X pangkat 3. Nah, gitu. Jadi B plus 2 X pangkat 3. Kemudian yang X pangkat 2 ada ini 1 X pangkat 2. Kemudian ada 3 X pangkat 2 berarti 4 X pangkat 2. Ini ada 2B berarti 2B. Ini ya. Saya ulangi. Saya kasih pointer. X pangkat 2-nya ada 1, tambah 3 berarti 4, 4X pangkat 2, kemudian ada 2B, berarti 2B plus 4X pangkat 2. Kemudian yang koefisiennya dari variabel X kita cari, yang variabel X itu ada 2X, kemudian sama 3B, berarti 3B plus 2X. Oke, sip. Terus yang terakhir adalah konstantanya adalah 3. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat ruas kiri, apakah sama dengan ruas kanan. Nah, ternyata X pangkat 4 sama, koefisiennya adalah 1. Kemudian X pangkat 3-nya koefisiennya adalah ini A, di sini sama dengan B plus 2. Kemudian yang ketiga, X pangkat 2-nya, di sini X pangkat 2-nya min 4, di sini ada 2B plus 4. Nah, kalau yang ditanyakan adalah nilai B berapa, ya berarti kita cari saja. Di sini bisa kita lihat, nanti bisa kita uraikan. Kemudian di sini koefisien dari variabel X min 10, di sini 3B plus 2. Yang terakhir konstantanya sama. Nah, ini sama. Kemudian kalau pertanyaannya adalah berapa nilai B, kita lihat, oh bisa di sini ya, ambilnya min 10 sama dengan, oh, di sini ambilnya dari koefisien dari variabel X, berarti dia lihatnya X ini. Walaupun ini ada B-nya, tapi kan ambilnya dari X, berarti 3B plus 2. Jadi sama dengan min 10 sama dengan 3B plus 2. 3B, nah dari sini pun harusnya kan ada langkahnya juga ya. Berarti min 10, ini 2 pindah ke sini jadi min, saya uraikan ya. Saya uraikan kenapa B-nya dapat min 4, itu karena, oke coba kita jabarkan. Di sini ada min 10, B-nya, 2-nya pindah ke ruas kiri ya, jadi dari positif jadi negatif, jadi saya tulis min 10, min 2 sama dengan 3B ya kan. Nah, kalau dari sini sudah terlihat min 10 min 2. Nah, ini. Min 10 min 2 itu berapa? Min 12 kan? Min 12 sama dengan 3B. Makanya B sama dengan apa? Min 12 ini kita bagi dengan 3. Makanya hasilnya adalah min 4. Semoga bisa paham. Kemudian kita bandingkan koefisien dari variabel X pangkat 3. Kita lihat apakah benar di sini bisa kita perhatikan X pangkat 3-nya ini A ya, berarti A sama dengan B plus 2. Nah, kita bisa cari ketemu A-nya. B-nya sudah min 4, berarti B-nya kita ganti min 4. Min 4 tambah 2 ya berarti min 2. Sifat operasi aljabar pada polinomial. Kita sekarang sudah masuk pada sifatnya. Yang pertama, oke, jika Pnx adalah polinomial berderajat n dan Qmx adalah polinomial berderajat m, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama, derajat dari Pnx ditambah atau dikurang dengan Qmx adalah derajat n jika n lebih dari m atau derajat m jika n kurang dari m. Bisa dipahami ya, jadi menyesuaikan aja. Ini yang dimaksud adalah derajatnya. Kemudian yang kedua, derajat dari Pnx kali Qmx adalah n tambah m. Karena kita tahu sifat dari perkalian pangkat itu nanti pangkatnya yang kita jumlahkan. Contohnya, oke, saya beri contoh di sini. Misalnya polinomial berderajat
4 berarti kan X pangkat 4 ya. Nah, saya tulis X pangkat 4. Misalnya polinomial berderajat 4 itu X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 2X pangkat, nah dan seterusnya. Dikalikan dengan polinomial berderajat berapa? Misalnya berderajat 3. Ya, berarti nah ini harusnya sih kita ada lagi ya X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 plus X. Nah, seperti itu. Kita jumlahkan aja pangkatnya aja. Jadi di sini pangkatnya adalah 4 dan 3. Jadi derajatnya adalah 4 tambah 3 yaitu 7. Seperti itu. Faktor dari suatu polinomial contohnya adalah polinom dari 6X pangkat 3 min 9X pangkat 2 min 5 plus X dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya adalah. Nah, ini coba kita ingat lagi bahwa bentuknya ini adalah polinom berderajat 3. Jadi koefisien dari variabel X pangkat 3 ini ada 6. Koefisien dari variabel X pangkat 2 adalah negatif 9 karena di sini ada minnya. Dan koefisien dari variabel X atau X pangkat 1 adalah negatif 5. Konstantanya berapa? Karena di sini tidak ada, berarti konstantanya adalah 0. Yuk coba kita bahas. Nah, di sini oke. Ini mungkin soalnya maksudnya adalah karena di sini hasilnya positif, berarti ini mungkin maksudnya adalah positif 9. Jadi saya ganti saja ya, positif 9 biar nanti lebih mudah untuk menghitungnya. Walaupun kalau negatif pun juga bisa kita selesaikan. Tapi karena di sini membahasnya nanti terlalu berbeda, jadi saya revisi saja soalnya. Jadi alhamdulillah itu ada manfaat kita belajar bareng seperti ini. Oh, ada yang tidak sesuai, bisa kita sesuaikan. Misalnya ada yang belum jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Begitu ya teman-teman ya. Nah, next. Berarti karena diminta menentukan faktor-faktornya, pertanyaannya adalah, nah ini faktor-faktornya itu apa saja? Nah, ini kita lihat, oh ada 6, 9, negatif 15. Berarti bilangan berapa yang bisa membagi antara 6, 9, dan negatif 15, yaitu 3. Ada variabel X-nya semua, berarti kita keluarkan X-nya juga. Kenapa tidak X pangkat 2? Ini kan paling kecil X pangkat 1, makanya di sini X pangkat 1. Nah, oke. Kita keluarkan 3X, berarti 6X pangkat 3 dibagi dengan 3X, hasilnya adalah 2X pangkat 2. 9X pangkat 2 dibagi 3X, hasilnya adalah 3X. Kemudian negatif 15X dibagi dengan 3X adalah negatif 5. Sampai di sini paham ya? Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Nah, kemudian setelah itu berarti sudah ketemu 3X, sekarang yang di dalam kurung ini kita uraikan juga. Kita faktorkan. Masih ingat materi SMP pemfaktoran? Berita juga sudah menyinggung di salah satu video ya, karena emang kebanyakan banyak yang lupa gitu ya, jadi nggak masalah, kita belajar bareng. Nah, 2X pangkat 2 plus 3X min 5 kita faktorkan. Di sini ada 2 di sini, berarti 2 dikalikan dengan min 5. Oh ya, maaf sebelumnya, kalau di sini sudah paham ya sudah, berarti kalau sudah paham ini, nah ini kan kalau sudah paham berarti hasil faktornya adalah 3X kali 2X plus 5 kali X min 1. Nah, kalau ada yang bingung berarti yuk kita selesaikan. Jadi 2 kali min 5 berarti min 10. Saya tulis di sini min 10. Nah, min 10. Kalau yang min 10 ini nanti adalah perkalian. Nah, kemudian di sini ada 3, saya tulis di sini juga 3. Jadi, ada 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah min 10, berapa bilangan itu? Kalau kita jumlah,
hasilnya adalah 3. Nah, berapa? Ini yang dimaksud adalah metode standar jepit. Kalau yang perkalian itu menentukan dua bilangannya dilihat dari perkalian. 10 itu berapa kali berapa? 10 kali 1 dan 5 kali 2. Kita tulis yang 5 kali 2 karena nanti kan ada hasilnya kalau dijumlahkan dapatnya 3. Jadi yang sesuai angkanya adalah 5 dan 2. Nah, ini dikali ya. Saya beri tanda kali. Kemudian saya beri tanda positif, ini plus. Apakah 5 itu kalau ditambah dengan 2 hasilnya 3? Kan tidak ya. Dan juga 5 dikali dengan 2, apakah hasilnya itu 10? Kan tidak. Nah, apakah min 10? Kan tidak. Nah, maka dari itu kita lihat di sini. Oh, 5 ditambah berapa? 3 itu 5 atau yang di negatif yang mana? Biar bisa sesuai. Ternyata yang di negatif itu kan 2. Jadi ini juga negatif 2. Yuk kita cek lagi. 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 kali min 2 hasilnya min 10. Berarti sudah sesuai ya bilangannya 5 dan negatif 2. Kemudian di sini karena tadi min 10 itu kan dikalikan 2, makanya sekarang kita bagi dengan 2. 5 juga dibagi dengan 2, jadinya adalah 2x plus 5. Kemudian 2 dibagi min 2 itu kan min 1, makanya hasilnya adalah x min 1. Dari situ semoga bisa lebih paham ya teman-teman. Kemudian sehingga diperoleh nilai faktornya adalah 3x, 2x plus 5 dan x min 1. Itu adalah faktor-faktornya. Kemudian diperoleh kesimpulan untuk setiap x sama dengan x1 anggota bilangan real yang memberikan fx1 sama dengan 0. Jadi diperoleh nanti x sama dengan x1 itu adalah akar-akarnya. Maksudnya seperti apa? Jadi akar-akarnya itu nanti 3x sama dengan 0 itu berarti x-nya kan 0. Kemudian di sini 2x plus 5 sama dengan 0 berarti nanti diperoleh akarnya adalah min 5 per 2. Kemudian x min 1 sama dengan 0 diperoleh akarnya adalah x sama dengan 1. Nah, ini merupakan akar-akar persamaan fx sama dengan 0. Akibatnya, apabila x sama dengan x1, akar-akar persamaan suatu polinom px, maka x min x1 itu faktornya. Jadi misalnya gini, x min 1 itu faktornya, kemudian akarnya adalah x min 1 sama dengan 0. Jadi akarnya adalah x sama dengan 1. Gitu. Semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Bunita cukupkan. Next ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.